Ya, pertama Biasa nih Alfa. tadi harus menyusun perencanaan terlebih dahulu yang jelas, kemudian diinformasikan kepada semua pihak terkait, kira-kira begitu Pak ya, melalui media sosial yang sudah dibentuk dalam bentuk grup paling tidak. Kemudian misalnya karena ada fasilitatornya 2 orang, berarti kita berbagi tugas untuk pembagian waktu, tidak mesti ada dominasi, kira-kira begitu Pak ya. Betul. Adapun nanti laporannya karena ini sifatnya kelompok bisa dilaporkan oleh salah seorang fasilitator yang sudah ditunjuk oleh UPT secara secara teknik. Yang rekan tadi tidak harus memberikan atau mengunggah laporan, tapi secara otomatis sudah terunggahkan begitu. Demikian Pak. Betul Pak ya. Itu kalau daring. Kalau luring bagaimana persiapan kita? Nah, kalau luring kita tetap harus melakukan komunikasi dan koordinasi, bisa langsung, bisa melalui media WhatsApp misalnya, kan tetap harus dilakukan. Kemudian kita mengecek kesiapan tempat juga yang harus representatif, aman, nyaman, supaya lebih enjoy, kira-kira begitu Pak. Nah, tetap harus dilakukan, komunikasi dan koordinasi juga tetap dilakukan menurut saya. Dan juga berbagi peran juga sama saja. Hanya bedanya mungkin kita tatap muka langsung. Kira-kira begitu Pak. Ya betul Pak Ta. Jadi nanti kalau luring Bapak Ibu, ketika teman kita menyampaikan materi, mungkin kita bisa membantu membagikan form pertanyaan kah, atau menampilkan lembar kertas presentasi, atau yang ditampilkan di bentuk kertas-kertas hasil karya dari atau hasil tugas-tugas kawan-kawan peserta guru atau kepala sekolah atau kepala sekolah atau guru ke komitenya. Itu bisa bentuk teaching begitu. Teaching. Pak Daniel mau bertanya? Prof, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Tentang perencanaan kegiatan dan pendampingan secara luring, Prof. Dan juga untuk lokakarya. Nah, pertama untuk lokakarya itu, terutama dalam peran koordinasi komunikasi, apakah lokakarya itu dibuat per kabupaten kota atau per provinsi? Nah, kalau di guru penggerak itu kan anggota PP-nya dengan CGP kan cukup banyak, jadi dibikin per kota kabupaten. Nah, kalau saya lihat misalnya dalam kasus saya ini di Kabupaten Sintang, itu kan cuma 2 SD. Apakah mungkin kita buat lokakarya per kabupaten untuk sekolah penggeraknya? Tapi saya lihat pengalaman sebelumnya, rata-rata mereka semua ke Pontianak, kegiatan lokakarya ke tingkat provinsi. Nah, itu satu. Nah, sehingga dalam kaitan itu pasti ada koordinasi antara pihak penyelenggara P4TK Bahasa, kemudian Dinas Pendidikan terkait, dan juga lewat koordinasi ketua koordinasi. Nah, setiap kelompok kemudian ada ketua kelas, Prof. Kalau di sini kan misalnya PP juga ada ketua kelasnya yang membantu untuk mengkoordinasi kegiatan lokakarya atau untuk semua pendampingan, termasuk mengkoordinasi misalnya tadi tantangan atau hambatan, misalnya keterlambatan surat undangan lokakarya. Nah, biasanya kami yang lain itu berkoordinasi dengan ketua, berkoordinasi dengan koordinasi dari bagian P4TK IPA yang sudah dibagi perannya masing-masing per wilayah atau per provinsinya. Nah, itu pertama terkait dengan loka. Yang kedua terkait dengan perencanaan kegiatan kelompok pendampingan. Saya mendengar tadi kan secara daring dan luring. Kalau secara daring mungkin agak mudah kita melakukan koordinasi komunikasi kemudian pelaksanaan kegiatannya. Nah, kalau secara luring, contoh misalnya saya di Sintang, ada yang di Putus Sibao, ada yang dari Sanggau yang terdekat itu ya. Nah, apakah pendampingan itu memungkinkan antara kabupaten itu, dan saya lihat itu cukup jauh. Tapi pasti akan terkendala di
akomodasi, transportasi seperti itu, apakah pendampingan luring itu semua kesiapan itu sudah disiapkan oleh P4TK IPA atau seperti apa gambarannya? Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Danip. Pertanyaannya tadi mengenai kegiatan lokakarya, apakah di 3 provinsi atau kabupaten kota? Selama ini adalah 3 kabupaten kota. Jadi kalau provinsi jarang diadakan karena begitu banyak. Tapi saya mau bertanya juga di tempat Pak Daniel itu memangnya di Kabupaten Sintang hanya 2 SD ya? Kalau yang pembagian saya 2 Prof. 2. Itu yang jatah saya yang ini 2. Itu udah kabupaten, 3 kabupaten. Di satu kabupaten Sintangnya ada 2 sekolah, kemudian di Kabupaten Kapuas Hulu ada 6 sekolah. Jadi 8 saya. 8. Lintas kabupaten. Lintas kabupaten. Saya pikir itu nanti ada ini Pak Daniel ya, ada aturan khusus untuk kabupaten-kabupaten yang terjauh seperti itu ya. Mungkin tidak terlalu mengikuti di kita yang sudah kalau itu kan memang memerlukan waktu yang cukup banyak lintas kabupaten lagi. Dan itu Pak Daniel nanti silakan berkoordinasi dengan koordinator, fasilitator pelatih sekolah penggeraknya. Dan boleh juga langsung bertanya ke P4TK bahasa. Terima kasih Prof. Ya, siap. Kemudian perencanaan kegiatan kelompok apakah dari luring ini ya sama dengan tadi ya. Tetap dilakukan kalau kelompok tetap lakukan per kabupaten. Ya, tapi kalau memang kondisi Pak Daniel seperti itu ya tentu situasinya menyesuaikan. Saya kira itu jawabannya. Pak Taufan ada pertanyaan silakan. Simit Pak Taufan. Prof, waktu lokakarya sebelumnya nih Prof, kayak media itu kan kayak plano apa itu disediakan oleh P4TK atau kita sendiri yang maaf saya kalau kelewat. Mau menyampaikan itu tadi, saya yang terlewat, akhirnya Anda tersampaikan. Itu Pak Taufan pertanyaan. Jadi semua materi itu Bapak Ibu tolong dipastikan ada kalau kita luring ya, kertas plano, ada sticky note yang apa ya, yang berwarna-warni itu semuanya disediakan oleh event organizer. Event organizer kita kan dinas pendidikan, bukan pelatih ahli, Tapi tetap kita berkomunikasi agar kami ketika lokakarya dengan topik ini kita perlu ini. Kita perlu kertas plano dengan jumlah peserta sekian. Kita perlu spidol warna. Perlu apa lagi ya? Selotip kayak gitu. Double band. Kemudian kita perlu sticky note juga tadi atau spidol yang berwarna juga boleh dan lain-lain. Jadi itu semuanya disiapkan oleh IO kabupaten. Ya IO kita itu biasanya dinas pendidikan kabupaten kota. Itu LPMP misalnya atau BP PAUD itu tergantung kegiatannya. Karena kegiatan antara forum pemangku kepentingan itu berbeda dengan nanti IO tingkat lokakarya kabupaten kota. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa untuk form tugas misalnya ada peserta yang harus membuat form seperti kita tadi itu difotokopi oleh IO juga. Jadi beliau mengopikan, tolong dikopikan kami untuk kepala sekolah misalnya ada tugasnya 3 form yang harus diisi. Untuk guru PMO ada 2 form yang diisi, kan dia berbeda antara kepala dan guru. Itu disediakan fotokopinya sebanyak peserta itu biasanya oleh IO atau yang pelaksana, bukan kalau kita bersiap-siap juga boleh mungkin di print agak 2-3. Jadi tolong dibantu di fotokopi karena nggak mungkin kan semuanya kita adanya 5 lembar kerja kali 20 orang kan ratusan juga. Itu biasanya anggarannya oleh pelaksana. Iya, Prof. Karena pengalaman yang lalu itu kadang-kadang yang di program lain itu jadi dinas itu hanya kayak ya kayak boneka saja ada gitu tuh. Tapi dia tuh tidak tahu tugasnya apa, ngapain jadi PI itu. Jadi IO nyiapin apa gitu. Akhirnya tuh kita sendiri sebagai koordinator, sebagai fasilitator yang harus ya menyiapkan semuanya sendiri gitu. Harus proaktif. Mereka tuh cuma datang ngasih tanda tangan,
Terus kalau ada uang ya kasih Honor, uang untuk beri udah honor. honor, sudah selesai. Mereka tidak lagi ambil pusing dengan kegiatan. Kadang-kadang. Apakah mereka sudah tahu tupoksi yang kebutuhan yang disebutkan oleh Prof tadi? Ya, yang mengenai kebutuhan sudah tahu, untuk apanya tugasnya dan apa yang harus disediakan sudah koordinasi biasanya dengan UPT Bahasa, UPTK Bahasa. Tapi mengenai inti diskusi kita itu mungkin perlu saran nanti Pak Taufan. Memang setiap kegiatan kita sepertinya ya itu sudah kami diskusikan juga dengan koordinator. Misalnya gini, ketika kita melakukan contoh kemarin itu forum pemangku kepentingan, itu kan yang berkepentingan harus hadir. Seandainya kepala dinasnya diundang atau sekretarisnya, ternyata ketika pembukaan saja hadir, setelah itu hilang. Kemudian kita diskusi dengan siapa? Kalau diskusi dengan kepala sekolah saja lagi berarti nggak lengkap dong apanya. Ini perlu sudah disampaikan. Jadi hal-hal seperti itu janganlah stakeholder yang lain hanya hadir secara seremoni begitu. Memang hadir memahami sama-sama kita mendukung program yang sedang jalan. Itu sudah disampaikan juga. Memang banyak kawan-kawan bercerita hal-hal seperti itu. Hadir 1 jam atau setengah jam malah hanya membuka saja, itu hilang lagi. Tinggallah kita dengan kepala sekolah, dengan pengawas, begitu juga dengan dinas tadi. Dinas menyiapkan ini, menyiapkan itu, uangnya udah dia pergi lagi, dia nggak tahu apa diskusi kita, dia nggak tahu juga. Harusnya mungkin adalah pengantar. Saya kira itu. Pak Prof, silakan Prof, ada yang mau tanya? Sudah dijawab dari pertanyaan yang kedua itu. Jadi mungkin kita perlu komunikasi yang baik ya. Tadi kayak Pak Topan itu kasusnya mereka hanya bawa honor dan sebagainya itu tanpa bawa fasilitas untuk penyampaian materi gitu. Nah mungkin kita sampaikan sebelumnya gitu ya, kalau kita itu perlu alat-alat tulis, alat presentasi itu bla 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 seperti itu gitu ya. Karena kan mereka kan anggaran sudah di mereka sebetulnya gitu ya Pak ya. Ya baik, terima kasih. Ya betul Pak Prof. Hudan. Jadi anggaran sudah diserahkan juga ke dinas untuk kegiatan tertentu. Jadi blok ini kegiatannya dengan sekian orang pelatih ahli, sekian orang kepala sekolah, sekian guru itu sudah ditetapkan anggarannya. Silakan kebutuhannya A, B, C, D, kebutuhannya sudah dipatok juga. Tinggal pelaksanaannya lagi. Cuman itu tadi kadang-kadang ya ketika kita sedang asik ya tidak ada orang, kemudian terakhir kita ketemu aja nih. Kalau terangkan Pak. Ini Pak Dadang, silakan pengalamannya Pak Dadang berbagi. Ini Prof mau bertanya aja. Kalau saya lihat di jadwal ya, selain kita melaksanakan fasilitasi di kegiatan lokakarya, kemudian juga di kegiatan komite pembelajaran, ini ada kunjungan nih Prof yang September nih kelihatannya ya. Ada kunjungan ke lapangan dan refleksi satuan pendidikan. Ini jumlah jamnya banyak nih. Setiap sekolah 3 jam kunjungan sekolah dan juga 3 jam pelajaran refleksi ini. Nah ini menurut pengalaman Prof nih di lapangan waktu kegiatan seperti apa pelaksanaannya? Terima kasih. Terima kasih Pak Dadang. Jadi 2 kegiatan itu ditambah kegiatan yang lain tadi ada tentang lokakarya toleransi, lokakarya kepemimpinan itu tidak ada di angkatan 1, tapi ada di panduan. Nanti Bapak Ibu silakan dilihat panduannya Pak Dadang. Ada panduan untuk kunjungan. Mungkin bisa kita share juga di sini apa yang harus kita lakukan. Dan itu kita lakukan kunjungan ke sekolah di bulan apa? September ya. Kalau sekolah kita 7, kita harus ke sekolah. Ke 7-7-nya kali 3, 21 JP kita harus ke sekolah. Oh gitu. Iya, harus ke sekolah 21 JP di bulan September itu. Mungkin diatur jadwalnya sesuai dengan ini. Dan kita di sekolah hanya dituntut 3 JP. 3 JP berarti 3 kali 45 ya. 3 kali 45 ya. Sekitar 110 menit. 130. Jangan pula terledor gitu Bapak Ibu. Ketika ke sekolah 1 kita janji ke sekolah 2 sudah sampai jam 12 belum juga selesai dari jam 8. Itu kan sudah kelebihan sebenarnya, tapi tergantung situasi sih. Kalau hanya di sekolah 2 kita mulai jam 2 ya enggak apa-apa. Jadi kalau kita sudah setting jadwalnya berdekatan, mohon jangan terlalu lama keteledorannya. Target-target yang kita kunjungi juga sudah dibuat di moderasi.
sudah ada di panduan tadi di moderasi, rencana moderasi yang di blok kuning tadi. Ada refleksi satuan pendidikan di akhir tahun, kemudian kunjungan ke sekolah, kunjungan lapangan di yang pertama. Jadi itu ada panduannya di sana. Apa saja yang kita harapkan, biasanya yang sudah dibaca ya, yang sudah saya baca di dalam panduan itu, kita kunjungan ke sekolah itu adalah hasil dari kita PMO selama ini kan, sudah ada PMO tiap bulan, mulai Juli, Agustus, September kita langsung ke lapangan. Kita ingin memverifikasi saja apa diskusi dari PMO ketika kita daring, ketika kita kunjungan lapangan, mungkin kita bisa mencocokkan catatan kita di PMO 2 bulan ini dengan daring di lapangan. Jangan dibilang contohnya nih Pak Dadang ya, Bapak Ibu sudahkah membuat panduan kurikulum sesuai dengan arahan? Sudah sampai di mana? Hampir selesai misalnya gitu kan. Ketika kita kunjungan ke lapangan, lah draftnya saja belum siap misalnya gitu ya. Draftnya saja belum siap. Jadi kita memverifikasi itu, bukan ingin mencurigai, tidak. Cuman itu harapan kita memang kan mendampingi sekolah penggerak itu memang menyiapkan semua dokumen yang diperlukan dalam program sekolah penggerak. Kalau itu penting ya mungkin, kalau perlu bimbingan rasanya ya udah kita bimbing. Tapi yang takutnya dibimbing juga tidak, misalnya ya mengomongnya udah siap, hampir siap. Ternyata kita ketika ke lapangan, lah mana draftnya tadi Pak? Oh dibawa Bu Guru itu ke rumahnya atau masih di dalam komputer ya Duma? Iya. Itu salah satu contoh ya. Misalnya tadi apa lagi yang Pak Irhami tadi. Itu luring ya Prof ya? Iya, kalau kunjungan luring. Kunjungan harus luring, nggak boleh daring. Waduh, sudah keburu di kilo katanya, gawat. Itu dia. Kunjungan Prof dan harus ke sekolah. Harus ke sekolah tuh Prof. Harus tengok itu pagarnya dulu baru masuk ke sekolah. Ya harus langsung. Oke. Cek Itu ya. 3 JP per sekolah. Berarti kalau 7 sekolah 21, kalau 5 sekolah ada 15 JP kita di bulan September. Ditambah 2 JP dari per sekolah kali 10 tambah 15 25 loh. Kali 200. Aduh jangan. Boleh dijadikan 5 hari misalnya. Iya. Oke, kira-kira begitu Pak Dadang. Jadi termasuk tadi toleransi kami belum diberi bahan. Silakan Pak Ujang. 5 sekolah 5 hari, per hari 3 JP minimal. Sama Cara mengatur waktu Pak Ujang ya, mengatur waktu kita ya. Per hari 3 JP Kalau minimal. kunjungan lapangan boleh di jadwal sekolah kayaknya. Kalau Ya. kunjungan lapangan kita Makasih, ambil Bro. jadwal sekolah mungkin di jam siang atau jam Ya. pagi. Ya. Minimal nggak, Prof? Minimal 3 JP Pak Ujang. Sebab ada tambahannya biasanya itu ngajak makan tuh 2 JP. Itu ya. Sekarang Pak Ujang bawa makanan itu yang ada makanannya di grup itu. Apa nama makanannya kemarin? Itu balok. Bawa ke sate apa gitu biasanya itu kalau Iya. datang itu. Jajan Lupa makannya nanti makan siang. Balok 2 JP itu balok. balok sama kikiping kata Pak Atta. Kapal selam ya, kalau Pak Dadang kapal selam ya. Kapal selam. Ibu yang lain ada yang pertanyaan tadi, ada Pak apa yang nanya Taufan ya, bukan? Yang angkat tangan tadi? Iya, sudah Pak Topan. Ya. Sudah ya. Toleransi nanti juga ada apanya? Ada panduannya, misalnya toleransi itu apakah kepala sekolah sudah membuat aturan misalnya? Edaran, apakah edaran bentuknya atau SK anti perundungan gitu ya, atau tidak membedakan tingkat ekonomi, tingkat pendidikan orang tua dan segala macam agama seperti itu. Jadi kita hanya mencek verifikasi. Itu berupa kuesioner ya, Bapak? Yang Panduan kayaknya Pak Prof. Dan ada nanti di moderasi. Ada panduannya nanti kita Tetap isi. menggunakan instrumen barangkali. Iya, ada instrumennya yang disiapkan. Instrumennya udah dibakukan kira-kira begitu, sudah disiapkan. Ya, sudah disiapkan. Maksudnya pertanyaan-pertanyaan dasar. Pertanyaan-pertanyaan dasar sudah disiapkan oleh moderasi, oleh UPT PPTK Bahasa. Nanti kita tinggal memverifikasi
tambah kreativitas dalam mencari data-data hasil dari kita berdiskusi selama daring dengan PMO sekolah masing-masing. Biasanya mohon maaf kalau yang seperti perundungan dan sebagainya itu kita interviewkan dari panduan yang sudah disiapkan Pemprov DKI itu atau diisi oleh mereka? Biasanya tidak, Prof. Kita hanya mengisi secara tidak langsung tersembunyi. Jadi hasil pengamatan kita ya. Ya, pengamatan saja. Jadi seolah-olah kepala sekolah tidak terhakimi. Oh iya betul. Ya jangan sampai kepala sekolah tertekan ya, stres nanti kepala sekolahnya kita. Biasanya perlu diisi, udah isi aja lah, percaya. Itu 1 JP dikurangin itu. Dikurangi 1 JP itu patah, dikasih kepala sekolah 1 JP gitu. Olahan Kita isi anak-anak. hal yang objektif, apa yang terjadi di lapangan, hasil dari catatan kita kan ada tuh direkam di SIPKB, catatan dari PMO gini daring, catatan di lapangan verifikasi kunjungan lapangan ini, kira-kira gitu. Atau sambil Silakan Pak Taufan, ya. bisa juga. Pak Taufan, silakan Pak Taufan, nanti setelah Pak Taufan ada Fitri ya. Untuk yang kayak surat edaran yang dari dinas itu yang mendorong itu dari fasilitator atas yang saya tangkap ya dari tadi Prof bicara itu yaitu kita mendorong hasil daripada identifikasi di lapangan, kita mendorong agar dinas atau PMO menerbitkan surat edaran tentang perundungan atau apa gitu kan Prof? Yang saya tangkap. Tidak. Itu sudah ada arahan dari P4TK Bahasa melalui pelatihan kepada kepala sekolah. Biasanya sekolah penggerak sudah harus melaksanakan program tadi ya, kurikulum merdeka. Maksudnya sudah menginisiasi sendiri. Kita sekarang kan mendampingi agar itu terwujud. Yang kedua, penerapan proyek profil belajar Pancasila. Yang ketiga, salah satunya itu adalah sekolah yang anti perundungan. Salah satu. Well-being. Termasuk itu inisiatif kepala sekolah ya Pak Ujang ya. Ya betul, well-being. Well-being dari sekolahnya. Biasanya gitu, bukan edaran lagi dari dinas. Tapi kita tahu ini udah ada juga yang membuat sekolah ini, di sekolah kita sekolah ramah anak. Itu kan inisiasi atau inovasi dari kepala sekolah bahwa tidak ada lagi kita marah-marahi ke anak, ke siswa, maka dikategorikan sekolah ramah anak. Apa kategorinya? Ya kategorinya mungkin item-itemnya dibuat oleh sekolah sendiri. Ya. Indikatornya ya. Dan ada edaran dari kepala sekolah, ya indikatornya. Ada edaran kepala sekolahnya. Apa ya sekolah ramah anak? Apanya? Secara ketentuan di sekolahnya apa kira-kira? Ya mungkin edaran sekolah ramah anak atau SK dari kepala sekolah. Bahwa Ada sekolah SOP. kita ini adalah ramah anak. Pakai alur kereta atau Ada kemarin SOP. ya, kasih tahu tolak ukurnya apa, indikatornya apa gitu ya Prof. Iya betul. Tapi itu sudah mendalam ya, paling tidak kita survei dulu. Tapi targetnya memang seperti itu nanti di akhir refleksi akhir. Oke. Tapi untuk awal-awal Juli belum ya. Pak Taufan, sudah? Sekarang kan Fitriani, ada yang mau ditanyakan? Ya. Prof, yang ditanyakan ketika nanti kunjungan Terputus-putus. ahli Ya, sama juga suara Fitriani di sini putus-putus. Masih putus-putus. dan besar saya Udah dibesarin. sudah Masih jaringan kayaknya ya. Iya. Jaringan kayaknya. ya. Tidak. Yang ditanya kan kita kunjungan ke sekolah gitu kan. Lapangan ke sekolah ya. Nah, kemudian saya juga melihat YouTube ahli angkatan pertama, beliau ketika di sekolah melihat juga pembelajaran siswa gitu. Apakah kita juga nanti itu melihat kondisi siswa, siswanya seperti itu. Kemudian kita juga melihat guru sedang ngajar seperti itu. Bagaimana? Ya, benar sekali. Jadi kita kunjungan itu waktu kunjungan lapangan ya ke sekolah juga melihat pelaksanaan oleh guru terutama guru komite pembelajaran tadi ya yang kelas 1 atau kelas komite 4 tadi
Ya, kita coba juga masuk ke dalam kelas. Gimana Bu? Minta izin. Apakah sudah mulai secara bertahap ya menerapkan sekolah yang berpusat pada siswa, atau jangan-jangan kayak lagu Dian Piscesa Pak Prof. Aku masih seperti yang dulu lagunya. Atau Jadi kalau tidak Pak tertahan dengan kalau kurikulum Pak Jata itu CBSA ini Pak. Kalau Apa itu CBSA Prof? Kurikulum bahan akademik. budak sina anteng. Oh, Jadi karena berpusat pada anak dibiarin aja anteng. dibiarin aja anaknya bekerja sendiri. CBSA. Itu ya takutnya. Jadi kita kan sudah ada tadi kriterianya, kategorinya ini, kurikulum merdeka ini atau yang berpusat kepada siswa. Coba di kelas agak sekilas ya. Kelas 1, kelas 4, kelas 1 gitu. Atau guru-guru yang sudah pernah IAT. Kalau enggak ya seperti tadi KTSP ke-13 kurikulum merdeka itu juga barangnya. Tidak ada perbedaan misalnya gitu. Betul itu Fitri. Dan itu kita catat juga di dalam kunjungan lapangan. Ya, itu dicatat tentang bahkan profil pelajar Pancasila apakah sudah sampai di mana dilakukan. Dia ada 6 tema nanti. Penerapan profil pelajar Pancasila ada 6 tema pilihan. Nanti dipilih 2 atau 3 tema per sekolah. Kalau SD mungkin dipilih 2 tema saja. Tema apa yang diterapkan di SD ini? Itu berbeda dengan SD satu lagi. Di SD ini tema apa lagi? Dia ada temanya macam-macam ya. Ada tentang kebinekaan global. Bapak Ibu nanti dapat materinya di kurikulum. Apalagi Pak Ujang tahu itu temanya ada 6 Pak ya. Iya betul. Jadi itu yang kita laporkan. Oh ternyata dia sudah menerapkan 2 tema, temanya A, tema sekolah B, sekolah nomor 2 sudah menerapkan 1 tema, tema A, tema B, tema C misalnya. Saya kira itu tadi sudah terjawab. Misalkan kita misalkan ke kelas melihat guru ngajar gitu. Fitri ada bisa cara gitu ya sambil tidak langsung juga gitu kan. Putus. Inti pertanyaannya tidak terdengar. Maksud kita sekolah tersebut boleh berinteraksi secara tidak langsung meneliti Cinta. Boleh apa tadi Fitri? Sorry. Boleh aja lah. Boleh. Prof, Boleh. Atau tulis saja di chat. keseharian pembelajaran. Boleh tulis di chat. Prof, Dijelasin. Iya, kurang jelas Pak Ujang ya. Tapi mungkin gini Bapak Ibu, kalau kita masuk kelas tentu ya diskusi juga dengan kepala sekolah, minta izin Pak kepala sekolah, saya jalan-jalan keliling sekolah ini, misalnya gitu ya. Namanya saja kan sekolah itu kepala sekolah yang rajanya. Jangan tiba-tiba kita sampai di sekolah duduk. Kalau saya akan pendamping nih, saya mau masuk kelas Pak. Jadi kan tidak enak juga gitu Pak ya. Tambahan Bro. Iya silakan Pak Irham. Ada sedikit mengganjal ya mungkin terkait dengan materi koordinasi kemarin ya Prof ya. Bagaimana membangun harmonisasi dengan pengawas ya. Ya memang selama ini kan fungsi pengawas juga kan memberikan pengawasan, pembinaan terhadap pencapaian 8 indikator pendidikan nasional gitu ya. Jadi mengharmonisasinya bagaimana Prof? Jangan-jangan kemudian nanti program-program dari pengawas itu justru tereliminasi oleh keberadaan fasilitator gitu. Atau sebaliknya begitu. Saya khawatir begini, jadi nanti program-program yang sudah dirancang oleh pengawas terkait dengan pembinaan sekolah itu berlainan arah ketika kemudian program fasilitator juga masuk ke sana gitu. Nah ini bagaimana mengharmonisasinya? Terima kasih itu saya Pak. Oke, makasih Pak Irhamni. Saya jawab dulu pertanyaan Fitriani tadi sudah dibuat di chat. Jadi pertanyaannya, bagaimana kalau kita interaksi dengan siswa? Oh, ini welcome sekali. Tapi tentu sangat disarankan kita adakan, boleh ice breaking dengan anak-anak yang ada di situ. Kebetulan saya datang ini pendamping sekolah penggerak ini. Bagaimana saya minta izin dulu Bapak Ibu masuk kelas sebentar
untuk memberikan sedikit motivasi ke siswa gitu. Boleh, tidak ada masalah. Penting komunikasi aja dengan kepala sekolah dan guru di kelas tersebut. Oke, Fit. Mengenai pertanyaan Pak Irham nih, bagaimana dengan pengawas sekolah pendekatannya? Ya, mungkin contohkan saja ke saya ya, Pak Irham ya. Saya ada 3 sekolah yang didampingi. Kita tetap berkomunikasi dengan pengawas ketiga-tiganya. Ya responnya macam-macam lah ada. Tapi yang saya ini jujur saja, 2 respon bagus, 1 respon ya biasa-biasa saja ya. Kalau dinilai angkanya segitu isu, tapi yang 2 bagus sekali. Ini di atas 90. Yang 1 mungkin 80 atau 78 gitu. Itu biasa karena kan beda-beda, kondisional juga Pak Irham. Mungkin beliau ada kesibukan lain, ada hal mendesak, kadang pulang kampung juga ya. Pendekatan kita. Jadi untuk apakah ini saling tumpang tindih, tugasnya tidak akan berbeda sekali. Ya, karena kalau pengawas pembina itu kan tugasnya fokusnya lain lagi, itu kayak untuk kepala sekolah dan untuk guru-guru. Kalau kita kan program sekolah penggerak secara keseluruhan, banyak kepala sekolah itu yang pengawas itu mendukung kita dan support sekali. Tentang diskusi, tidak ada pernah yang tidak hadir, selalu hadir dalam diskusi baik dari maupun luring. Kira-kira itu Pak Irham nih. Komunikasi juga. Prof, ya silakan Pak. Kalau seandainya di satu wilayah kecamatan dampingan kita, di situ pengawasnya lebih dari satu orang pengawas sekolahnya. Apakah semua pengawas ikut pendampingan atau salah satu? Dan kalau salah satu, dasarnya apa kira-kira ini? Di satu sekolah Pak Atta, kalau satu sekolah kan satu pengawas. Sekolah bisa lebih dari 1 ya Pak ya? Iya, sekolahnya bisa lebih 1. Jadi mungkin gini ya, 2 sekolah pengawasnya 1. Bukan begitu Pak. Kan di satu kecamatan itu pengawasnya ada yang lebih dari dari satu kecamatan pengawasnya lebih dari 1 orang. Ya. Memang di satu sekolah itu dibina oleh salah satu pengawas. Nah, secara kebetulan misalnya sekolah A menjadi sekolah sasaran. Kemudian jadi pengawas pembinanya misalnya pengawas A juga. Nah, berarti si B kan tidak menjadi pengawas bina di SD itu. Nah, yang jadi sasaran kita pengawas 1 orang yang langsung menjadi pengawas pembina di sekolah itu, Pak. Berarti yang pengawas yang bukan pembinanya tidak harus ikut gitu. Ya, tidak harus ikut. Tidak harus ikut. Jadi hanya pengawas pembina, dan itu pengawas yang ditunjuk itu sudah ada namanya di Pokja tingkat level kota. Sudah ada di dinas. Sudah ada di dinas kabupaten kota. Ya, jadi kita tidak itu kabupaten kota sudah menetapkan namanya, udah jelas, NIP-nya semuanya udah ada. Ya, dan yang tidak masuk ke dalam sekolah bimbingan kita, dampingan kita tidak diikutkan dalam beberapa kegiatan. Sekira itu. Ya, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Ya, makasih Pak Atta. Yang lain? Kita boleh ice breaking sebentar? Atau jangan-jangan sudah waktunya udah lewat? Saya lihat udah hampir lewat ya. Udah lewat malah. Udah kelewatan kita 2 menit Bapak Ibu. Bagaimana? Apakah ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita tutup? Pak Dadang? Pak Cecep? Pak Gunawan? Mungkin Bu Clara dari tadi masih senyum-senyum. Iya Bu Clara. Kalau tidak Bapak Ibu, baiklah, mungkin pertemuan kita untuk pendampingan ini memang hanya sampai di sini. Materi kita terakhir adalah hari ini rencana pendampingan. Bapak Ibu, kita sudah mulai dari awal kemarin tugas dan fungsi dari fasilitator sekolah penggerak. Kemudian ada lagi kita sudah mendiskusikan tentang komunitas praktisi dulu kalau salah ya. Kemudian ada kita diskusikan pendampingan kita, rencana pendampingan atau alur koordinasi dan komunikasi. Hari ini terakhir materi kita, mungkin besok dengan pemateri yang lain Bapak Ibu sudah diselingi dengan pemateri hebat lainnya, misalnya
Mom Lady kemarin itu, dan ada lagi coach ya Ayu ya, coach Ayu atau coach Ayu. Yayu. Nah, itu materi-materi yang sangat penting sekali untuk mendukung amunisi Bapak Ibu di lapangan nanti. Tambahan lagi amunisi ke depan ini ada sekitar 12 hari lagi ya, 12 kali pertemuan lagi, baik sinkron maupun sinkron, dengan materi kalau nggak salah itu adalah kurikulum, perencanaan berbasis data, pengelolaan sumber daya sekolah, dan lain-lain. Nanti Bapak Ibu juga itu adalah sebagai amunisi Bapak Ibu untuk mendampingi sekolah. Saya kira untuk pertemuan kali ini saya atas nama Sedikit Prof. Ya silakan Pak tanya. Ini malah mumpul lagi ingat nih. Seandainya BIMTEK sudah beres, artinya mohon maaf pertemuan kita melalui seperti ini dengan Bapak sudah selesai. Kemudian pada saat pendampingan ke sekolah, kami menemukan satu kendala atau ada hal yang perlu ditanyakan. Misalnya dengan materi-materi yang berkaitan yang Bapak sampaikan. Bolehkah dan masih terbukakah kami bisa konsultasi atau bertanya kepada Bapak gitu? Sangat bisa welcome sekali, sangat bisa. Terima kasih. Pasti banyak yang ditanyakan. Salah siap. Ya, betul. Sebelumnya mohon maaf kalau memang mengganggu. Terima kasih. Sedia setiap saat. Jadi Bapak Ibu saran kita adalah nanti mohon agar kelas ini dibiarkan saja, grupnya jangan keluar. Ya. Saya juga tidak akan keluar kalau tidak dikeluarkan. Inilah ruang kita untuk berbagi nanti. Kami dari angkatan setuju. ada yang bisa ditiru, ada yang bisa praktek baik, yang bisa dicontohkan. Nanti kita bagi ke Bapak Ibu semuanya sebagai fasilitator angkatan kedua. Sana saja. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ini agak sedih rasanya nih. Kan masih komunikasi terus sama. Iya, Bu Dia, ada Bu Dia? Enggak sih, cukup. Sudah ya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi untuk penutup ini, kami atas nama narasumber dalam materi pendampingan yang sudah kita lakukan beberapa hari ini, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa kita pahami bersama lagi. Ya, kalau kurang nanti boleh bertanya lagi dan kita diskusikan lagi dengan pihak. Memang kuncinya dari sekolah penggerak itu adalah kolaborasi. Ya Pak Ujang, ATM juga Pak Ujang ya. Kalau dulu kan ATM itu tidak boleh ya. Sekarang kolaborasi antar kita sesama pelatih ahli, antar kita sesama fasilitator dengan moto, masih ingat Bapak Ibu motonya? Maju bersama, hebat semua. Jadi nggak ada yang hebat-hebat sendiri, tidak ada. Pasti ada yang lebih hebat dari kita, ada yang kekurangannya juga, ada kelebihannya juga. Jadi itulah kita sampaikan motonya sekolah penggerak. Jangan malu berbagi dan jangan malu juga bertanya. Itu adalah dalam rangka mematangkan materi-materi yang akan kita sampaikan ke sekolah yang kita dapat. Saya melihat Bapak Ibu dari awal ya, semangatnya luar biasa, apalagi setelah ketemu Mom Lady. Itu sangat luar biasa sekali. Saya lihat betul itu.